Setelah PSBB dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar di 6 kecamatan yang ada di wilayahnya, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, dilakukan evaluasi mengenai tindak lanjut penanganannya. Hal ini disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pada video conference gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar di Comment Center Barokah Martapura. Vikon ini juga turut dihadiri juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Haji Diadudin. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, Kapolres Banjar dan jajaran, diputuskan bahwa pelaksanaan PSBB hanya dilakukan satu tahap saja. Sekda juga menghimbau masyarakat untuk bekerja sama mentaati protokol kesehatan, antara lain menerapkan tahap-tahap pencegahan terpapar wabah COVID-19. Selain itu, perekonomian yang dikhawatirkan memburuk menjadi fokus pelonggaran, seperti pasar-pasar yang direncanakan pengawasan yang sesuai dengan protokol kesehatan, dibantu TNI dan Polri untuk kepatuhan masyarakat. Kemudian dari sektor ibadah, mulai dari Masjid Al-Karomah, pelaksanaan sholat Jumat akan diperbolehkan dengan protokol kesehatan dan mengenai mekanismenya akan dibahas lebih lanjut. Jadi perlu kami informasikan terkait dengan bagaimana cara kita untuk melakukan penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Ada strategi yang dilaksanakan. Nah, salah satu strategi yang kita laksanakan kemarin adalah pelaksanaan PSBB. Nah, setelah strategi PSBB itu berjalan dan kita tidak melaksanakan lagi PSBB, maka kita langkah ke tahap berikutnya. Nah, saat ini yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan kegiatan, kita menuju ke new normal. Kalau kita bicara berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh WHO tentang new normal itu sendiri, itu sangat ketat. Kita masih belum memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan pada saat kami konferensi dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pak Dr. Diadudin terkait dengan penurunan kasus di kita. Ininya kita masih R0, kalau istilah teknisnya kita masih di atas 1 karena kasus kita masih meningkat. Mestinya sudah dilakukan, sudah pada tahap terjadi penurunan kasus dan tidak ada penyebaran lagi yang terjadi. Nah, ini kita masih belum. Yang berikutnya, bagaimana kemampuan kita untuk bisa melaksanakan pengetesan secara massal kepada masyarakat kita. Nah, saat ini kita masih jauh, syarat minimal kan 10%. Nah, kita masih belum sampai 10% kita lakukan. Tapi kita memang punya strategi sendiri bagaimana kita melakukan tracking dan tracing oleh surveillance kita secara masif dengan efektif. Nah, itu yang kita utamakan. Dan saat ini juga kendala di kita kan itu baru dalam bentuk tracing, screening awal. Rapid test itu cuma screening awal, tapi kepastiannya kan melalui ada PCR atau swab test. Nah, swab test itu kewenangan di kita masih terbatas dan kita harus antri keluar. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah kemampuan rumah sakit dan fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan yang ada di kita. Berdasarkan ketentuan untuk penanganan COVID itu mestinya harus tersedia 60%. Lebih 60% dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan kita yang ada. Nah, saat ini saja kita masih jauh dari itu, tidak sampai 5% dari jumlah fasilitas yang ada di kita untuk bisa menangani COVID. Jadi kita masih jauh di bawah. Nah, karena itu kita tetap pakai strategi seperti itu. Kita melakukan pelonggaran terkait dengan pembatasan sosial yang dilakukan dengan pentahapan secara bertahap dengan difasilitasi oleh aparat keamanan dari unsur TNI Polri di samping aparat keamanan pemerintah daerah untuk bisa menertibkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat di tempat-tempat pengumpulan massa atau fasilitas publik. Nah, saat ini strategi kita tetap pembatasan sosial itu dilakukan dan kita melakukan pelonggaran itu dengan pengawasan pada 6 titik. Karena kita menginginkan kan normal itu masyarakat kita tetap produktif,
tetapi aman dari COVID. Nah, produktif ini memang kita lebih mengutamakan ke sektor-sektor usaha yang terkait dengan perekonomian masyarakat, khususnya pasar, dan ciri khas di kita adalah terkait dengan bagaimana relisinya masyarakat Kabupaten Banjar, keberadaan tempat-tempat ibadah sebagai pusat kegiatan perkumpulan massa untuk melaksanakan kewajibannya, itu yang kita utamakan dulu. Jadi pelaksanaan ibadah di tempat ibadah dan pengajian-pengajian itu yang kita buka. Nah, kemampuan petugas kita terbatas, jadi kita memonitor pada 6 titik saja saat ini. Kita bisa buka posko di situ. Nah, kalau ini bisa tertib dan patuh, kita akan merembet ke lain. Makanya kita perlu dukungan kepada masyarakat, bersabar dulu karena pandemi COVID itu masih berlangsung, masih belum bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, untuk aktivitas-aktivitas sosial sudah mulai kita longgarkan, tapi kalau masyarakat kita patuh, maka akan semakin luas aktivitas-aktivitas kegiatan sosial. Pembatasan ini mulai kita buka, karena kita untuk meyakinkan agar penyebaran virus itu tidak terjadi, kita dibantu oleh aparat keamanan pada titik-titik awal yang kami sampaikan, sampai nanti kalau ini sudah aman, kita buka lagi yang lain, buka lagi yang lain, buka lagi yang lain. Mungkin itu mohon tetap kesabaran masyarakat untuk bisa menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diadudin menambahkan, total pasien positif di Kabupaten Banjar mencapai 115 orang dan diperkirakan akan bertambah karena pelaksanaan tes massal sedang berlangsung. Untuk sebaran kasus COVID-19 per tanggal 3 Juni 2020, yaitu untuk ODP sebanyak 347 orang, PDP 25 orang, dan pasien positif 115 orang dengan rincian dirawat 99 orang, sembuh 9 orang, dan meninggal 7 orang. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.